Hari ini tema kita ya adalah menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Ya, menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Ya. Nah, baik ya, anak-anak semua, kita manusia diciptakan oleh Tuhan memang dengan kodrat mempunyai tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab adalah bagian dari manusia. Ya, pertama kali Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka diciptakan dan Allah memberikan perintah kepada mereka untuk menguasai, untuk menaklukkan, ya, atau memelihara bumi. Jadi artinya ada tanggung jawab yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Itu artinya manusia memang diciptakan untuk mempunyai tanggung jawab. Nah, kita dari sejak anak-anak, sejak balita, kita sudah diajarkan tanggung jawab. Anak-anak balita diajarkan untuk taruh mainannya jangan sembarangan, taruh sepatu di tempatnya, lalu masuk ke SD, ya, kelas 1, 2 SD, diberi tanggung jawab yang lebih berat, ya, lalu masuk sampai kelas 6, ya, dan kemudian masuk kepada SMP kelas 7, kelas 8, terlebih lagi kelas 9, ya, sebentar lagi masuk SMA, ya. Kita semua belajar bertanggung jawab, menjadi remaja, dan pada akhirnya kita menjadi dewasa. Artinya tanggung jawab kita bertambah besar, ya, bertambah banyak. Anak-anak kelas 9, ya, akan meninggalkan masa remaja masuk kepada dewasa. Itu adalah fakta bahwa kita bertambah, ya, bertambah dewasa. Itu adalah fakta. Yang artinya bertambah dewasa artinya bertambah di dalam tanggung jawab. Nah, kita ini, ya, anak-anak, ya, meninggalkan masa balita, meninggalkan masa SD, masuk kepada SMP, dan sebentar lagi masuk SMA. Mari kita lihat kepada diri kita dan kepada teman-teman kita, badan kita bertambah besar, ya, badan kita bertambah besar. Anak-anak, ya, sudah ada yang tingginya 160, 165, ya, bahkan di atas 165. Orang tua kalian kalah tingginya, betul apa enggak? Betul, ya, orang tua kalian, ya, tingginya sudah kalah, dan kalian semakin pintar, ya, secara fisik kalian bertambah tinggi, bertambah besar, dan secara pikiran kalian semakin pintar, ya, dan kalian semakin banyak tahu, ya, itu adalah fakta, ya. Jadi kalian menuju dewasa. Tetapi bayangkan kalau fisik kalian semakin besar, semakin dewasa, pikiran kalian semakin dewasa. Tapi bagaimana kalau kelakuannya kelakuan anak-anak? Aneh atau enggak? Aneh. Mau enggak jadi orang aneh? Enggak mau, ya. Udah tampangnya dewasa, ya, tinggi, ya, besar, cakep-cakep, ganteng-ganteng, udah mulai pakai kosmetik, mulai dandan, ya. Yang pria juga, yang laki-laki, waduh, ya, sudah mulai memperhatikan penampilan semakin dewasa. Tapi kelakuannya seperti anak-anak, ya, nggak bisa mandiri, nggak bisa ngapa-ngapain, bergantung terus, ya, sama orang tua, bergantung sama kiri kanannya, ya. Lalu kalau berbuat sesuatu tidak bertanggung jawab. Kalau kelakuannya kayak anak TK, mau nggak? Nggak mau, aneh, ya. Nah, alangkah lucu, ya, dan aneh kalau kalian ini berbadan besar, ya, menjadi dewasa, tetapi kelakuannya seperti anak kecil, ya, tidak bertumbuh di dalam kelakuan dan tidak bertumbuh di dalam tanggung jawab. Jadi kalian menjadi besar, menjadi dewasa adalah suatu fakta, ya, tetapi kalian harus mengimbangi itu semua dengan tanggung jawab yang bertambah besar, ya, belajar untuk menerima tanggung jawab. Nah, di sini ada sedikit ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh di dalam tanggung jawab.
Nah, ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab, ya, dia tidak mandiri. Orang yang tidak bertumbuh di dalam tanggung jawab, dia tidak bertumbuh di dalam kemandirian untuk hal-hal tertentu, tentu saja. Ya, mungkin secara keuangan, ya, secara kebutuhan, ya, anak-anak tetap bergantung kepada orang tua. Ya, keputusan-keputusan tertentu, ya, dan beberapa hal tertentu tergantung kepada orang tua. Tetapi ada hal-hal yang memang anak-anak sudah harus belajar mandiri. Jadi ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh di dalam tanggung jawab, mereka tidak mandiri. Ya, lalu ya, ciri-ciri lain orang yang tidak bertanggung jawab adalah sering menunda-nunda. Siapa yang sering menunda-nunda? Nggak ada ya? Oh ada ya, ada yang ngaku 1 orang, 2 orang. Yang lain tidak ngaku. Ya, 4 orang ngaku, 5 orang ngaku. Siapa yang sering menunda-nunda? Wah, banyak ternyata. Ya, banyak. Rupanya suka menunda-nunda adalah ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh di dalam hal tanggung jawab. Oke, ya. Lalu ya, mereka sering tidak menyelesaikan tugas, tidak menyelesaikan kewajibannya. Nah, kita bisa koreksi diri sendiri. Mereka sering melalaikan kewajiban. Itu ciri-ciri orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam hal tanggung jawab. Mereka sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak berguna itu apa? Ya? Apa? Jajan, tidur kebanyakan, main, ya. Lalu apa? Handphone. Siapa yang kebanyakan handphone setiap hari? Hampir semuanya ngaku. Ya. Ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh di dalam tanggung jawabnya, sering membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Handphone ini berguna, tetapi bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Mungkin anak-anak pakai 10% untuk hal yang berguna, 90% lagi untuk yang tidak berguna. Hati-hati loh, hati-hati ya. Lalu ya, orang yang tidak bertumbuh di dalam hal tanggung jawab, dia tidak tahu prioritas. Apa sih artinya prioritas? Ya, hal-hal yang penting yang harus diutamakan. Ya, bangun tidur, ada hal-hal penting yang harus diutamakan. Ya, lalu ya, jam-jam tertentu, ada hal-hal penting yang harus diutamakan. Tapi bangun tidur, bukannya cepat-cepat bangun, ya, bukannya cepat-cepat beres-beres, ya, malah main handphone. Itu artinya tidak tahu prioritas. Mau ulangan, mau ujian, ada tugas, ada PR, bukan dikejar tugasnya, tetapi main handphone dulu. Ya, itu membuang-buang waktu. Ada nggak yang kayak begitu? Oh, ada yang mengaku jujur. Ya, ada nggak yang tidak seperti itu? Ada nggak? Oh, ada juga. Hebat ya, betul. Kalau betul hebat. Ya, nah, lalu ya, orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam hal tanggung jawab sering mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang tanpa usaha memperbaiki. Kita semuanya bisa salah, semua orang bisa salah, orang dewasa bisa salah juga, anak-anak bisa salah juga, kaum remaja juga. Tetapi kalau diulang-ulang dan diulang-ulang tanpa usaha untuk memperbaiki, itu namanya tidak bertanggung jawab. Siapa yang masih seperti itu? Oh, tidak ada. Ya, tidak ada atau tidak Oke ya. Nah, mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Itu ada yang angkat tangan. Itu ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh di dalam tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya adalah ya, orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang bertanggung jawab akan mengalami hal-hal yang baik. Orang-orang yang bertumbuh di dalam tanggung jawab, orang-orang yang bertanggung jawab akan mengalami hal-hal yang baik. Ya, yang pertama, mereka akan menerima tanggung jawab yang besar.
Tadi kita sudah baca firman Allah, engkau setia di dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara tanggung jawab di dalam perkara-perkara yang besar, ya kata Tuhan, ya. Jadi kalau kita bertumbuh di dalam tanggung jawab, kita akan menerima tanggung jawab yang besar. Nah, di dalam usia dewasa kita nanti, kita semuanya akan menyelesaikan SMP dan SMA, sebagian kita akan kuliah, ya sebagian kita tidak kuliah, tetapi kita semuanya ingin bekerja dan kita semua ingin menjadi orang sukses, betul? Betul dong, ya. Nah, artinya sukses, orang yang sukses itu adalah orang yang bertambah di dalam hal tanggung jawab. Orang sukses itu tanggung jawabnya tidak sederhana, ya. Sukses itu ada dua sumber, ya. Sukses dari Tuhan dan sukses bukan dari Tuhan. Kalau sukses dari Tuhan, ada damai sejahtera, ya, dan memuliakan Tuhan. Tetapi kalau orang sukses tidak dari Tuhan, maka akan mengalami banyak kemelut, mengalami banyak kesulitan dan kesulitan. Kita semua ingin sukses, ya, dengan damai sejahtera, dengan memuliakan Allah, sukses yang dari Tuhan. Nah, orang-orang yang belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dia akan menerima sukses yang dari Tuhan. Tuhan akan menambahkan kepada anak-anak tanggung jawab di dalam perkara-perkara besar. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab, ya, pada akhirnya bertumbuh menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Dia tidak akan menyusahkan dirinya sendiri dan tidak akan menyusahkan orang lain dan tidak menyusahkan banyak orang, ya. Dia tidak menyusahkan diri sendiri. Anak-anak, ada orang-orang yang bahkan sampai dewasa, bahkan sampai tua hidupnya terus, ya, susah, ya, dan menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan banyak orang, ya. Tetapi orang-orang yang bertanggung jawab, dia tidak menyusahkan dirinya sendiri, tidak menyusahkan banyak orang. Yang terakhir, ya, adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka menjadi orang-orang yang berguna, ya. Allah menciptakan manusia untuk berdampak, untuk menjadi orang-orang yang berguna. Pada akhirnya anak-anak akan menjadi orang-orang yang berguna kalau bertumbuh di dalam tanggung jawab, ya. Dan masa-masa SMP itu tidak akan lama, 3 tahun. Tiba-tiba anak-anak SMA, masa SMA itu tidak akan lama. Tiba-tiba, ya, anak-anak kuliah atau bekerja, ya. Dan untuk menjadi dewasa itu tinggal di depan mata kita. Kita mau sukses atau tidak, pilihan ada di dalam tangan anak-anak sendiri, ya. Jadi jangan menunda-nunda waktu, ya. Bertekadlah menjadi orang, menjadi anak-anak, ya, yang bertanggung jawab, menjadi remaja yang bertumbuh di dalam tanggung jawab. Seberapa anak-anak yang mengerti apa yang saya sampaikan dan berkata, aku mengerti dan aku mau menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Siapa yang mengatakan seperti itu boleh angkat tangan. Wah, puji Tuhan, ya. Katakan, aku adalah orang yang bertanggung jawab. Katakan. Ada nggak yang berani ngomong sendiri? Aku adalah orang yang bertanggung jawab dengan suara yang tegas. Angkat tangan. Ngomong sendiri. Oke, silakan yang di belakang baju hitam. Oke, ada? Silakan berdiri. Ya, aku walaupun memang masih berusaha, ya, jatuh bangun berusaha. Aku mau menjadi orang yang bertanggung jawab pakai bahasa sendiri. Silakan angkat tangan. Iya, iya. Ayo. Puji Tuhan. Oke, silakan berdiri. Ayo, berdiri. Kamu berani. Kamu hebat. Ya. Soal jatuh bangun itu biasa. Soal berusaha itu biasa. Ayo, bangkit berdiri. Ayo, silakan. Silakan berdiri. Ayo. Atau yang lain siapa? Oke, silakan. Berdiri. Oke, ya. Supaya kita tutup, ya. Kita tutup. Oke, silakan. Ya, kurang keras. Oke. Iya, aku adalah orang yang bertanggung jawab. Sekali lagi, aku adalah orang yang bertanggung jawab. 1, 2, 3. Oke, ya. Mari kita tenang dan kita akan berdoa.
Ya, tundukkan kepala, berdoa, renungkan firman Tuhan. Oke, tunduk kepala, kita berdoa. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang bercanda, tidak ada colek-colek. Kita tunduk kepala. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Inilah bekal untuk anak-anak kami, bahwa Allah menginginkan kami menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berhasil, yang sukses, yang berguna. Oleh karena itu dalam usia sedini mungkin, biarlah mereka belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mereka bertumbuh menjadi dewasa dan itu adalah suatu kepastian. Tetapi menjadi pribadi yang bertanggung jawab adalah keputusan diri sendiri. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa, tanamkan kebenaran firman-Mu atas setiap anak-anak secara pribadi Tuhan, sehingga Engkaulah yang menjaga mereka semua, Engkaulah yang mendorong mereka semua, sehingga mereka sungguh berhasil bertumbuh di dalam tanggung jawab, menjadi pribadi yang baik dan berhasil. Hamba menyerahkan seluruh anak-anak, Engkaulah yang menjaga mereka semua. Mereka adalah biji mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.